Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini saya mengajak untuk kita semua bersama-sama naikkan syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang layak kita puji, kita agungkan. Mari kita naikkan pujian berkata, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin, haleluya. Yesus, Puji Tuhan. namamu indah. Terima kasih Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Amin. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Haleluya. Selalu puji, Amin. Puji Tuhan. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Amin. Haleluya. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Haleluya, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami menyadari Tuhan keberadaan kami tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih buat segala yang boleh kami alami hari lepas hari. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami bersyukur kalau saat ini kembali lagi kami akan beribadah Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu, membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar Tuhan. Di dalam Engkau ada jawaban Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kami mau pakai kesempatan ini sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami akan menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak kita semua berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kita mau katakan bersama bahwa Ia gunung batu kita, Ia kota benteng kita, Ia penolong kita. Tuhan juga Amin. gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya. Percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya. Percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya. Percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Amin. Kita mau tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang.
Yesus beserta kita dalam segala perkara. Tuhan Yesus mau selalu tolong kita dalam keadaan kesusahan kita. Apapun persoalan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus mau tolong kita semua. Untuk itu mari kita mau tetap percaya terus pada Tuhan. Dia sobat yang benar. Haleluya. Percaya terus pada Tuhan. Percaya terus pada Tuhan, Dia sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Yesus mau tolong Tuhan, memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Hal yang luar biasa dari Tuhan kita bahwa Ia mengasihi kita. Dan Ia pun sanggup untuk melawat setiap kehidupan kita, menjawab setiap seru doa kita. Puji Tuhan, Allah kita yang sungguh baik. Kita mau puji Dia senantiasa. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu, kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami, menopang hidup kami. Engkaulah sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Engkau. Dia tetap tinggal dalam pengurapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, biarlah dapat tertanam di hati mereka yang paling subur, dapat mereka renungkan, mereka lakukan, dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami semua Engkau memberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, di dalam doa online ini, kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tema yang diberikan kepada kami adalah doa Abraham. Doa adalah kekuatan kita. Di dalam doa ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan tentunya. Kita melihat doa Abraham ini satu tokoh yang penting dalam firman Tuhan. Kita dapat belajar bagaimana Abraham berdoa. Doa yang dinaikkan oleh Abraham adalah doa syafaat. Syafaat berarti menjadi penengah, menjadi orang yang berdiri di antara Tuhan dengan orang yang sebenarnya akan dihukum. Jadi doa syafaat adalah doa yang dinaikkan kepada Tuhan untuk keselamatan orang lain. Dan kalau kita lihat ini adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-23 sampai 26. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pokoknya adalah, perikopnya adalah Abraham berdoa bagi Sodom. Beberapa ayat saja saya bacakan. Situ dikatakan mulai pada ayat yang ke-23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25. Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat yang ke-26. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dalam ayat selanjutnya, Abraham itu dia memberanikan diri. Seperti dia mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Gimana Tuhan? Kalau ada 45 orang benar. Kalau ada 40 orang benar. Tuhan menjawab, aku tidak akan membinasakan. Kalau 30 bagaimana Tuhan? Kalau 20 bagaimana Tuhan? Akhirnya, sekali lagi aku memberanikan diri Tuhan. Bagaimana kalau ada 10 orang?
Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Puji Tuhan, ini adalah doa yang dinaikkan oleh Abraham. Abraham berdoa syafaat, berdoa untuk kepentingan Sodom dan Gomora supaya mereka tidak dihukum. Ini adalah satu hal yang baik kalau kita berdoa bagi kepentingan orang lain, untuk keselamatan orang lain. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan begitu murka? Mengapa dosa Sodom ini harus didisiplinkan oleh Tuhan? Di dalam Yudas 1 ayat 7, situ dikatakan bagaimana dosa Sodom itu. Saya bacakan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi dosa Sodom adalah percabulan yang mengejar kepuasan yang tidak wajar, yang mungkin disebut homoseks, ya, atau dosa sejenis. Dosa ini adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sikap daripada Abraham yang kita lihat, kita dapat mencontoh bagaimana Abraham ini berdoa. Dia punya belas kasihan. Saudara, ini hal yang baik kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya belas kasihan. Kita harus punya kepedulian. Kepedulian Abraham itu ditunjukkan dengan dia berdoa. Abraham tahu bahwa Sodom itu jahat, ya. Tetapi Abraham tetap mendoakan mereka. Ya, hal ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Abraham ini bisa berdoa seperti tawar-menawar. Dia berkomunikasi dengan Tuhan seperti berbicara dengan orang yang dekat sekali. Nah, kita lihat bagaimana Abraham itu punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 18 ayat 17, bagaimana Abraham itu sangat dekat dengan Tuhan. Makanya dia bisa mendoakan syafaat, bisa mengadakan tawar-menawar. Di dalam Kejadian 18 ayat 17, situ dikatakan demikian. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini luar biasa, saudara. Tuhan aja berpikir, masa aku gak kasih tahu Abraham? Jadi luar biasa. Tuhan, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, dia bebas melakukan kehendaknya. Tetapi kita lihat yang menarik bahwa dia diberitahukan oleh Tuhan. Tuhan sendiri memberi informasi dan Abraham dia berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Doa yang dinaikkan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan pertanyaannya, mengapa Tuhan harus menghukum? Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mau menyelamatkan. Tuhan mengasihi. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita belajar daripada ayat-ayat firman Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat, ada alasan mengapa Tuhan harus menghukum. Yang pertama adalah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora supaya cara hidup Sodom dan Gomora tidak menjalar, mempengaruhi kota-kota lain sekitar. Cara hidup Sodom dan Gomora bisa ditiru oleh kota-kota lain. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Jadi bukan cuma Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya juga sama melakukan seperti Sodom dan Gomora. Nah ini Tuhan tidak mau kota-kota yang lain terpengaruh karena dosa daripada Sodom. Itu alasan pertama, supaya dosa ini tidak menjalar, mempengaruhi kota-kota yang lain. Yang kedua adalah alasannya ini menjadi peringatan bagi kota-kota sekitar Sodom untuk bertobat. Jadi Tuhan menghukum Sodom itu bukan asal-asal menghukum. Tapi ini menjadi peringatan supaya kota-kota yang lain itu bertobat. Makanya di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-6, di situ maksud daripada penghukuman daripada Sodom itu 2 Petrus 2 yang kalau kita lihat 2 Petrus 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan demikian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Kita lihat suatu peringatan. Tuhan menghukum itu bukan karena Tuhan
benci, tetapi menjadi peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi kalau Tuhan menghukum itu pasti ada alasannya. Tidak ujuk-ujuk Tuhan langsung menghukum demikian. Tuhan punya pertimbangan yang dalam sekali. Inti untuk menjadi peringatan. Supaya apa? Kota-kota lain juga bertobat. Umat yang lain juga bertobat. Ini menjadi peringatan. Jadi kita tahu Tuhan tidak asal menghukum. Yang ketiga, hukuman Tuhan itu artinya apa? Ya, ada tujuannya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 32. Di situ dikatakan 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan. Ya, perhatikan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ada tujuan penghukuman daripada Tuhan. Yang pertama adalah dosa Sodom ini supaya tidak menjalar, supaya tidak mempengaruhi kota-kota yang lain. Yang kedua, ini menjadi peringatan supaya kota-kota yang lain bertobat. Yang ketiga adalah maksudnya Tuhan adalah mendidik, saudara. Seperti bapa sayang kepada anaknya, dia akan mendidik. Tetapi bukan untuk mencelakakan, sebab Tuhan menyelamatkan Lot. Ini adalah kemurahan yang besar dari Tuhan. Doa syafaat itu menjadi sangat penting ya untuk siapa saja kita berdoa syafaat. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan keempat, saya bacakan 1 Timotius 2 ayat pertama. Di situ dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dengan ucapan syukur untuk semua orang. Yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ini doa yang berkenan kepada Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada tujuan daripada doa syafaat itu. Nasihat Paulus terhadap Timotius adalah tentang doa syafaat. Paulus mendorong Timotius untuk menggerakkan jemaat untuk menaikkan doa syafaat. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat doa syafaat itu untuk siapa saja. Untuk raja-raja, untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin negara kita, pemimpin gereja, ya, pemimpin di masyarakat kita. Dan kita lihat bagaimana kita harus berdoa syafaat. Supaya ketika kita berdoa syafaat, kita mempraktekannya. Firman Tuhan katakan supaya jemaat punya kepedulian, kesaksian yang baik bagi banyak orang. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita mempunyai kesaksian yang baik. Supaya kita bisa hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ya, kalau kita lihat bagaimana ini penting sekali. Berdoa syafaat tidak akan pernah menjadi bosan. Kalau kita berdoa syafaat, ada banyak pokok doa yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Ya, bagi pemimpin kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan di sekitar kita, bagi rekan-rekan kita, bagi pergumulan orang lain, orang yang sakit, ya. Di dalam jemaat juga sudah digerakkan doa-doa itu, di dalam grup WA juga di jemaat-jemaat yang sakit, ya, disebutkan nama-nama mereka. Nah, ini adalah bentuk daripada kepedulian di dalam mendoakan jemaat-jemaat yang ada. Sebab itu kita harus berdoa syafaat. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak menjadi jenuh, bosan. Ya, sebab kalau kita pokok doa kita sendiri, doa pribadi, kita hanya mengulang-ulang doa kita aja. Tetapi kalau kita mengingat ada kebutuhan orang lain, maka kita akan mempunyai pokok doa yang lebih luas dan lebih banyak. Oleh karena itu, adalah penting juga berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mereka tidak perlu didoakan. Mereka juga perlu didoakan. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25, 1 Tesalonika 5 ayat 25 di situ dikatakan demikian. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 25, saudara-saudara, doakanlah kami. Paulus dan hamba-hamba Tuhan
Mereka minta dukungan doa dari jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara, kalau hamba-hamba Tuhan biasa mendoakan jemaat-jemaat. Tetapi kali ini dikatakan, Paulus mengatakan, doakanlah kami hamba-hamba Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu semakin maju. Saya katakan bahwa ketika kita berdoa, jangan sampai kita merasa bosan, ya, jangan kita merasa pengulangan doa itu. Kita harus mengerti bagaimana berdoa itu. Makanya di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, di situ bagaimana pemazmur itu berdoa. Di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi ketika kita berdoa dengan percaya, kita bisa datang kepada Tuhan setiap waktu. Di situ dikatakan, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi kita berdoa, curahkan isi hatimu. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati kita. Kita ceritakan semua beban, pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Maka dikatakan Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita berdoa, kita mencari tempat perlindungan yang aman, yang pasti. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Sebab itu kalau kita berdoa, kita belajar, kita harus berdoa dengan percaya, dengan iman. Ya, jangan kita curhat sama orang, saudara. Nanti diceritain lagi ke orang-orang yang lain, saudara. Tapi kita curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana ini adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita percaya, jangan bimbang. Kalau di dalam Yakobus, orang yang bimbang, itu jangan kira dia mendapat sesuatu apapun juga. Ya, mari kita berdoa setiap waktu, saudara. Setiap saat. Setiap ada kesempatan kita berdoa, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayat yang tadi, maksud saya Kejadian 19, akhirnya kota Sodom dimusnahkan. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot dan kedua anaknya perempuannya. Itu di dalam Kejadian 19 ayat 30. Jadi Tuhan juga tahu. Tuhan menyelamatkan Lot, orang benar. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita menerima Kristus, kita tidak takut akan ada penghukuman di sekitar kita. Lot dan kedua anaknya, mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Makanya di dalam Roma 8 ayat yang pertama, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah dibenarkan. Di dalam Roma 8 ayat pertama, di situ dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita lihat ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tentu saja Yesus yang adalah firman, kita mentaati firman. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan keselamatan. Dan kalau kita pun jatuh di dalam dosa, ada cara di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin kita pernah gagal melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kesalahan kita, dosa kita. Maka ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita. Sehingga segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa saudara. Hanya Tuhan yang bisa menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kita tetap berdoa. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat, Tuhan mendengar doa saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Mencurahkan isi hati kita dengan setiap waktu. Dan kita memperoleh perlindungan yang daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil sikap doa. Kita percaya sekalipun Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, Tuhan itu maha hadir. Kalau kita rindu
Tuhan menjamah kita. Percayalah bahwa ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan. Datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal yang kita butuhkan. Tuhan mau mendengar doa-doa saya dan saudara. Haleluya. Kasih Tuhan selalu menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak berkesudahan. Makasih Tuhan. Sepanjang masa Jiwaku merindu. Amin. Kan keagungan kasih Ilahi. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan mengalir. Haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengampunan dosa bagi kami Tuhan. Tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang mau taat melakukan kebenaran firman daripada Tuhan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih Ilahi. Syukur Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih untuk kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa. Sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih Ilahi. Haleluya. Haleluya. Kasih untuk kasih Tuhan. Kasih yang besar Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan berapa banyak kami jatuh, berapa kali kami berbuat kesalahan dan melanggar daripada firman. Tapi terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Kami tidak layak Tuhan, tetapi Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan menerima penghukuman, karena Engkau sendiri yang menjamin hidup kami Tuhan. Jika kami percaya kepada Tuhan, maka Engkau lah penyelamat kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Glory haleluya. Kasih Ilahi. Kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Berdoa untuk kerabat kita. Kita berdoa, mulai berdoa syafaat sambil menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Kiranya Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada Engkau lawat kiranya di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam roh-Mu sendiri Tuhan. Hadir Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
tidak bisa menyelamatkan diri kami dengan perbuatan baik kami, dengan jasa kami Tuhan, dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hidup kami adalah kemurahan daripada Tuhan. Sebab itu kami mau menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Daging kami sering lemah ya Tuhan, tetapi Tuhan Roh-Mu saja yang menguatkan kami Tuhan. Supaya benar-benar kami dipimpin Tuhan oleh Roh Kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan, syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, Kau melawat kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu tetap berlaku ya Tuhan. Kasih, terima kasih, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, mengakui Engkaulah juru selamat. Haleluya. Haleluya. Kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Kami berseru ya Tuhan, hanya nama Yesus saja Tuhan, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus, berikan ku keselamatan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus.
di dalam nama Yesus. Ada kemurahan di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Sebab itu kami berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Kiranya di dalam nama Yesus segala pergumulan kami kalahkan di dalam nama Yesus. Kami nyatakan Tuhan, nama Yesus Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memanggil nama Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Syukur. Kemuliaan bagi Yesus saja. Kemuliaan bagi Yesus saja. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus saja Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur. Ada pengharapan, ada pertolongan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, jamah sekarang ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya yang Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berseru, kami memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang berkekurangan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Kami berseru kepada nama Yesus Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan, tangan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tangan yang berlubang paku Tuhan, tangan yang memberkati di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat yang berdoa sekarang ini Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang berkekurangan Tuhan, cukupkan ya Tuhan. Yang mungkin menghadapi jalan buntu di dalam nama Yesus Tuhan, berikan pengharapan ya Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk jawaban doa yang kami alami ya Tuhan. Engkau mengabulkan doa-doa kami. Syukur Tuhan, syukur. Syukur iman kami naikkan kepada Tuhan. Kami naikkan iman kami kepada Tuhan. Dan Tuhan terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Pertolongan yang Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Engkau ada Tuhan dengan roh-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Di tempat kami berada Engkau ada dengan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Engkau mengangkat setiap kekhawatiran di dalam hidup kami ya Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam hadirat daripada Tuhan. Ada ketenangan yang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dengar doa kami Tuhan. Engkau dengar doa kami Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bukankah jalur Yesus menyembuhkan ya Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Kami tidak bisa
berbuat apa-apa Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup ya Tuhan. Biarlah Engkau kerjakan seluruh daripada kehendak daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menantikan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Juru selamatku.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan kami di dalam doa Tuhan. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidaklah binasa Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Itulah janji daripada firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk janji daripada firman Tuhan. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Sebab itu pakailah kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Supaya hidup kami berguna ya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami sekarang akan berdoa syafaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa syafaat bagi pemerintah kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, semua kota, semua provinsi kami berdoa, setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka semua. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kiranya berikan hati yang bijak. Kiranya Engkau tolong semuanya. Engkau membuat semuanya berhasil, beruntung sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan tolong semua provinsi, kota kami Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kami berdoa buat semua dokter-dokter yang ada, suster yang ada, rumah-rumah sakit. Tuhan, semua yang berkecimpung di dalam mengurus masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya ya Tuhan, pengobatan-pengobatan yang ada. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolong semuanya, buat semuanya baik, buat lancar ya Tuhan. Sehingga pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi Tuhan, kalau masih ada sekarang ini pandemi ini, kuatkan Tuhan setiap umat Tuhan, setiap gereja ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat di Ketapang, Kramat Soho ya Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat, setiap keluarga Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak, kiranya Engkau tutup bungkus semuanya dengan darah Yesus. Engkau jaga, pelihara, lindungi. Kiranya Engkau kuatkan, Engkau sehatkan, Engkau berkati. Kalau mungkin ada yang sakit Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Nama mereka sudah tercatat Tuhan. Kami berdoa kiranya di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau mereka yang sakit, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tambahkan iman senantiasa Tuhan. Untuk tetap tekun berdoa, mencari wajah Tuhan dan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Tuhan yang cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan buka rezeki mereka di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan yang memelihara mereka. Rumah-rumah tangga yang ada, berikan damai sejahtera, kesatuan hati. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang membantu di Ketapang, Kramat, dan Soho Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan mereka. Kami berdoa buat majelis tua-tua sidang yang ada, semua pelayan Tuhan di dalam gereja-Mu Kraso ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Tetap percaya kepada Tuhan dan semangat di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Mengiring Engkau sampai kedatangan Tuhan kali kedua ya Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala dan keluarga. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tetap memakai mereka. Engkau tetap memberikan kesehatan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kiranya semua yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Program ini semua yang melayani Tuhan, mereka yang sudah berjerih lelah dalam melayani Tuhan, kru-kru yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, mereka tidak terlihat di belakang layar Tuhan. Sehatkan mereka di dalam nama Yesus. Berkati mereka, pakai hari-hari selanjutnya buat berhasil, buat beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Semua yang menyaksikan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan mengakhiri, kiranya
berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.